Penyebab kematian tertinggi di Indonesia didominasi oleh penyakit jantung dan pembuluh darah serta stroke. Lalu bagaimana keterkaitan antara penyakit jantung dan juga stroke dan apakah penderita gangguan jantung berpotensi mengalami serangan stroke? Kita akan membahasnya bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari UNER dan RS Dr. Sutomo, Dr. Muhammad Yusuf Al-Sagaf. Selamat pagi, Dr. Yusuf, apa kabar? Selamat pagi, Mas Aldi. Baik, dokter, langsung saja pertanyaan pertama. Apa saja sih dok faktor risiko yang menyebabkan penyakit jantung koroner? Terima kasih, Mas Aldi. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwasanya faktor risiko jantung koroner itu sangat mudah kita kenali. Ada yang sifatnya tradisional, ada yang bisa dilakukan intervensi, dan ada juga yang merupakan suatu hal yang non-modifiable. Contohnya adalah mereka yang punya hipertensi, diabetes, merokok, kolesterol, obesitas, itu adalah faktor resiko. Namun demikian juga ada faktor resiko yang tidak bisa kita intervensi, termasuk usia, kemudian genetik. Lalu terkait dengan penyakit stroke, dokter, apakah mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung ini berpotensi besar terserang stroke? Ini menarik. Ketika kita berusaha mengkaitkan antara penyakit jantung dengan stroke, kita harus pahami bahwasanya stroke itu sendiri ada beberapa macam, utamanya dibagi dua ini, stroke perdarahan dan juga adanya suatu stroke iskemik, atau kurang lebih ada satu penyempitan atau pembuluh darah yang mengalami penutupan. Mereka yang mengalami stroke yang sifatnya iskemik itu memiliki faktor resiko yang sama dengan penyakit jantung koroner. So, kedekatan kita sangat mirip faktor resikonya, begitu Mas. Oke, sangat dekat ya faktor risiko. Mungkin salah satunya adalah penyebabnya lifestyle yang tadi ya kurang baik sehingga mendorong penyakit jantung dan stroke tersebut. Nah dokter, apakah benar ritme jantung yang tidak teratur kemudian juga bisa mempengaruhi potensi terjadinya stroke? Betul. Jadi stroke yang lain ini adalah ketika jantung itu memiliki irama yang tidak teratur. Mungkin sejawat sering mendengar kalau ada suatu atrial fibrilasi, suatu gangguan irama tersering yang kita jumpai, maka ada kecenderungan terbentuk suatu bekuan darah di jantung. Nah, bekuan darah ini tentu saja bisa kita nilai dan bisa kita cegah, namun demikian juga memiliki resiko untuk lepas dari ruangan jantung. Ketika terlepas, maka tempat tersering yang dituju adalah aliran ke otak, sehingga terjadilah stroke. Dok, ini menarik juga kita bahas soal kelainan ritme jantung atau atrial fibrilasi tadi yang dokter sempat sebutkan. Ini sebetulnya hal yang bisa dicegah ataupun bisa dikontrol atau tidak sih dok? Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi bisa diprevensi. Tetapi ketika sudah terjadi, makanya umumnya seorang dokter bersama pasiennya memutuskan bersama, karena preferensi penderita itu juga menentukan apakah iramanya kita kontrol supaya tidak terlalu cepat nadinya, atau kita usahakan untuk ubah ke irama normal. Itu sebuah pilihan yang harus diputuskan bersama. Atrial fibrilasi atau kelainan ritme jantung ini sifatnya karena faktor keturunan genetik atau juga karena ada faktor gaya hidup yang tidak sehat? Apa sebetulnya yang mendorong kelainan ritme jantung itu, dok? Terima kasih Mas Aldi. Jadi faktor resikonya kurang lebih cukup banyak. Tetapi salah satu yang penting yang saya utarakan adalah faktor resiko AF adalah penyakit jantung koroner. Jadi faktor resiko jantung koroner itu secara otomatis juga menjadi faktor resiko terjadinya atrial fibrilasi. Selain jantung koroner, maka gangguan fungsi jantung atau gagal jantung, kemudian penyakit paru menahun, kemudian masalah genetik, itu juga menjadi atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya atrial fibrilasi. Jadi faktor resikonya makin banyak, salah satunya adalah penyakit jantung koroner itu sendiri. Oke, nah lalu dok, pemeriksaan seperti apa ini yang baiknya dilakukan untuk menekan potensi terjadinya stroke bagi yang memiliki gangguan ritme jantung atau atrial fibrilasi tadi? Oke, bagi mereka yang sudah memiliki atrial fibrilasi, sekali lagi harus ada komunikasi dengan diskusi bersama dengan kardiolognya. Kita bersama-sama menentukan apakah sebaiknya irama tersebut bisa atau dinormalkan, atau sebaiknya dikontrol kecepatannya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan tentu saja yang paling penting ketika iramanya diputuskan untuk dipertahankan ataupun tidak bisa dinormalkan, maka kita harus mencegah terjadinya stroke.
dengan memberikan suatu antikoagulan. Dok, penyakit jantung dan kardiovaskular ini kan disebut merupakan penyakit-penyakit yang menyumbang angka kematian tertinggi ya di Indonesia. Ya. Bisa sampai setertinggi itu penyebabnya apa, Dok? Dan langkah apa yang seharusnya kita bisa lakukan untuk mencegahnya? Ya, ini yang menarik, Mas Aldi. Jadi ketika kita melihat bahwasanya tadi dikemukakan juga faktor risiko ini adalah keterkaitannya dengan lifestyle, maka lifestyle yang sama ini seperti saya sebutkan tadi, hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, obesitas, aktivitas yang kurang olahraga itu memberikan kontribusi pada kemungkinan terjadinya stroke dan serangan jantung. Menariknya adalah kalau kami ambil data dari WHO, 18 juta orang yang meninggal atau mortalitas pada tahun 2019, itu 85% penyebabnya adalah stroke dan serangan jantung. Sekali lagi, kalau kita bisa memprevensi hipertensi, diabetes, kolesterol, dan terjadinya serangan jantung atau stroke, saya yakin angka mortalitasnya akan menurun. Ini juga, Dok, sekarang ada berubah, tren yang berubah ya, ada pergeseran. Dahulu mungkin yang terkena penyakit stroke atau jantung ini masyarakat yang di kalangan usia tua begitu, tapi saat ini anak muda juga sudah bisa terkena jantung dan juga stroke ya, Dok. Apa, Dok, yang bisa dilakukan oleh anak muda agar terhindar? Apa juga sebetulnya yang mendorong anak muda zaman sekarang itu gampang begitu terkena penyakit yang seharusnya tidak terkena oleh anak muda ini? Terima kasih Mas Aldi, karena betul-betul mencermati ada shifting epidemiologi ya. Kalau dulu kita bicara penyakit jantung koroner dan stroke itu memang monopoli pada mereka yang usia lanjut. Namun demikian sekali lagi kami mengamati dan melihat data menunjukkan bahwasannya angka faktor resiko yang kami sebutkan tadi itu tidak hanya muncul pada usia lanjut, tetapi pada usia muda dengan intensitas yang lebih berat. Konkretnya begini, rokoknya lebih intens, frekuensinya lebih banyak, dan dislipidemi atau kolesterolnya jauh lebih tinggi. Dan ini semua mengakibatkan umumnya kejadian serangan jantung dan stroke yang lebih awal. Gitu. Jadinya risiko terkenanya sama tingginya atau justru malah lebih besar untuk anak muda di zaman sekarang, Dok? Ya, sekali lagi tentu kita mendiferensiasi ya pada mereka yang usianya di bawah 50 hingga 65 dan di atas 65. Mereka yang di bawah 50 tahun itu secara usia tendensi untuk mengalami penyakit aterosklerosis baik stroke ataupun serangan jantung itu lebih kecil. Tetapi ketika faktor resikonya lebih berat dan lebih banyak, tentu bisa jadi faktor resikonya lebih tinggi dibandingkan mereka yang usia lanjut, Mas. Baik, Dr. Yusuf, ini semoga dialog kita pada pagi hari ini bisa membuka mata masyarakat bahwa memang kita harus menjaga kesehatan jantung kita mulai dari sekarang ya, dengan kegiatan-kegiatan yang mensupport gaya hidup sehat dan juga makanan-makanan yang sehat dan mendukung kerja kardiovaskular tubuh kita yang lebih baik. Terima kasih Dr. Muhammad Yusuf Al-Sagaf, spesialis jantung dan pembuluh darah Universitas Airlangga sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. CNN Health, terima kasih, Dok. Salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.